berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kembali mengenai pendidikan Pancasila. Tapi hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Sakit? Tidak. Sama siapa lagi? Berarti berapa orang yang tidak hadir? Satu orang. Baik, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita tekuk profil Pancasila dulu. Ada yang tahu tekuk profil Pancasila? Nggak tahu? Nah, di sini Ibu akan praktekkan. Jadi silakan kalian perhatikan Ibu. Nanti setelah Ibu praktekkan, kalian akan ikuti. Tekuk profil Pancasila: akhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Udah tahu? Tekuk profil Pancasila: akhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baik jika Terus norma apa lagi? Norma apa lagi? Norma kultur, norma budaya, ya betul. Nah, jadi dalam video tadi membahas tentang pentingnya norma dalam kehidupan, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di sekolah ataupun itu di keluarga, sangat penting yang namanya norma. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam norma dalam kehidupanku. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Apa? Ada yang masih ingat? Tapi sebelumnya kalian pernah belajar tentang norma? Pernah. Kelas berapa? Kelas 4. Masih ingat apa itu norma? Satu kata aja coba. Apa? Aturan. Jadi norma itu adalah segala sesuatu aturan yang berlaku, baik itu di lingkungan masyarakat, di sekolah, ataupun itu di keluarga, dan dimanapun sangat sekali aturan yang tertulis yang dibuat oleh negara yang memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Misalnya berupa denda, hukuman, atau penjara. Contohnya apa? Membayar pajak tepat waktu. Terus menaati rambu lalu lintas. Apakah di sini udah ada yang bisa bawa motor? Belum bisa. Nah, bagus. Karena seharusnya kalian juga tidak diperbolehkan karena masih belum cukup umur. Terus menaati rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah. Lampu merah. Selanjutnya, tidak merusak fasilitas umum, baik di sekolah, di jalan, di taman, atau dimanapun itu tidak boleh karena itu termasuk dalam norma hukum. Selanjutnya, membantu orang lain. Contohnya seperti apa? Mengucapkan Iya, betul sekali. Mau itu guru, orang tua, saudara, atau teman itu ketika bertemu harus mengucapkan salam. Selanjutnya, berpakaian rapi dan pantas sesuai tempat dan keadaan. Misalnya ketika kalian masuk di dalam kelas ada guru yang sedang menjelaskan, kalian harus mengetok pintu terlebih dahulu atau teman. Jadi setiap kalian juga berbicara harus menggunakan bahasa yang sopan
sopan dan santun. Silakan kalian bisa bedakan bagaimana cara berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan teman kalian, ataupun bagaimana berbicara dengan orang tua. Jadi semuanya itu punya norma kesopanan. Terus apalagi yang kita bahas? Ada berapa tadi norma? Yang pertama tuliskan nama kelompoknya, terus kelasnya. Setelah itu di sini ada beberapa soal. Sebelum kalian menjawab soal ini, kalian harus membaca cerita dari atasnya dulu. Setelah membaca baru menjawab soal yang ada. Selanjutnya mengenal norma dalam kehidupan. Jadi pasangkan sesuai contoh-contoh norma yang ada. Dipasangkan ya, paham? Paham? Oke, selanjutnya ada benar atau salah. Kalau benar, kalian checklist benar. Kalau salah, kalian kasih centang sila. Oke, sampai di sini paham?